Satuan setengah tiga, maaf. Jam setengah tiga, berarti mereka jam 2 udah standby tuh harusnya. Jam pagi saya udah lihat ada bikin troopers. Buset, Iya. di mana depan? Iya. Ternyata rumahnya di Tanjung Duren. Ya gua nggak salah kan, dia pakai ini, itu Pasiti. Siapa sangka Lung, ternyata mainnya chapter. Iya, Jauh banget. chapter Jakarta Barat. Iya. Ternyata emang ada cabangnya Lung di sana. Basis tandur ya? Iya, basisnya basis tandur. Oke, ngomongin tentang priority band. Mereka menutup Lancelot, mereka menutup Fanny, tapi mereka membuka sebuah kesempatan untuk Joy diperebutkan. Bukan untuk Sutsujin, bukan untuk Super Ken, tapi diperebutkan. Diperebutkan karena masih terlalu banyak hero yang terbuka termasuk dengan Kaja. Yang bisa menjadi stopper dari Joy itu sendiri. Kadita kali ini tidak dijadikan opsi yang begitu kejam untuk di-ban karena seperti yang udah kita lihat tadi, Kadita ini dilepaskan, no problem. No problem. Dan sedangkan body contest pun, menurut mereka, aduh ini kayaknya nggak baik buat kita juga. Iya makanya. Menurut history match. Apalagi kalau kita melihat dengan kehadiran dari Joy yang bisa di first pick kali ini. Tentu akan sangat terbuka, tapi ternyata Bruno terlebih dahulu yang ingin diamankan. Gak ada retail, turunnya langsung ke Bruno. Langsung Brunonya dimakan oleh sosok dari EVOS Legend. Apakah ingin bermain menekan Karashiva agar tujuan awalnya memenangkan Brans dengan match up Bruno versus satu marksman yang masih belum diamankan? Oke. Tapi ingat Pak Pulung masih terbuka dengan sangat bebas dan menurut aku pribadi kayaknya game kali ini bisa menjadi Terisla di arah priority pick. Prioritas pick tentunya bisa langsung diamankan untuk Veldora nanti pada fase yang kedua dan ketiga. Mereka saling bertukar aja ya. Iya. Mereka emang benar-benar saling memberikan aja power hero ya. Ini Angelanya bisa sama Fredrin, Angelanya bisa sama Martis. Dan bisa keluar sekarang. Dan Terisla, Joy ambil sekarang, kalau nggak pick ketiga Joy Super Ken. Dia tutup Joy, dua Super hero, Ken. suppress. Dan mereka bisa membuang Esmeralda nanti pada fase adjusted ban. Dan ini akan membuka penutup dari shield absorb-nya. Kalaupun Esmeraldanya dia nggak tutup, mereka punya carry. Mereka punya carry. Dan ini kita lihat ada fun fact, beraneka ragam total keseluruhan hero yang telah digunakan sepanjang MPL Indonesia Season 12 berjalan sebanyak 78 hero dari total 121 hero dan saat ini masih ongoing. Oke, apa yang kalian harapkan muncul di MPL Indonesia nantinya? Ada satu sosok sih untuk melawan Fredrin, Hanzo. Hanzo? Gua tahu banget Hanzo itu berat untuk di catch up sama Fredrin. Aku Hanabi. Udah keluar? Udah keluar kemarin ya? Udah keluar. Udah keluar ya? Aku masih Sylvana. Sylvana ya? Iya. Kalau enggak aku mau Aurora aja deh. Wah, Aurora boleh banget tuh. Boleh. Aurora tuh ya mungkin mobilitasnya kan jelek banget ya. Tapi damage-nya sakit banget loh. Bener, dan dia instant lock. Bener-bener bisa sakit satu banget single loh. target loh. Ini Joy bisa jawaban sih. Joy? Ini bisa jawaban sih Joy kalau mereka mau. Tapi mereka akan kehilangan gold lane. Jawabannya di situ. Nah, dan ini ada quote dari Onyx Albert. Ya, dia Superfin pasti berusaha buat yang terbaik. Karena buat timnya, kayak dia pasti ngasih input-input juga. Dan ini bisa membuat timnya jauh lebih baik. Wow, kita tahu power dari Super Ken dengan Joy. Tapi mereka memilih untuk ke arah Fredrin, Profesor. Waduh, Fredrin Angela yang tadi udah sempat kita mention opsi-opsinya. Joy Angela, Fredrin Angela, Martis Angela. Terlalu banyak opsi yang bisa dibuka di sini. Tapi Akai di ban, bisa jadi Martis juga bakal di ban Pak Pulung. Karena opsi dari Baxia, Akai, dan Martis akan mengganggu Fredrin di lini depan. Tapi jangan lupakan bahwa Sutsujin pernah membawakan hero tanker killer. Yaitu Dairot di area jungle. Tanker killer versi melee ya? Iya, karena kalau misalkan versi range ada Kari. Ada Kari. Lunox. Betul. Oke, sementara untuk sekarang Akai, Baxia yang sudah hilang, Novaria juga saling respect tadi terhadap beberapa hero. Joy gak bakal ada kesempatan lagi ya? Harusnya enggak. Gak bakal ada lagi. Karena sekarang Joy itu kalaupun ada kesempatan ya untuk Sutsujin. Oke, diamankan oleh Sutsujin dan berarti akan membawakan Fun Strong dengan satu hero yang tersisa. Ya. Tapi ingat, ini Angela bisa fleksibel di mid lane. Jadi Kaja seharusnya harus diperhatikan juga nih sama teman-teman dari Big Hero Alpha. Ya, dan jawaban yang tepat Novaria adalah untuk membuka tidak adanya
present boost yang dimiliki dari Bigetron Alpha. Atau, Bener kan Martis? wow, artis ternyata. Beneran dihabisin nih robot Sutsujin ya. Jadi dia- Sutsujin kayak dipaksa nih main Joy. Kalau nggak Gitu Dairot. loh. Iya, kalau nggak Dairot, baru nanti Kaja bakal jadi hero yang mahal di sini buat EVOS Legends. Mereka tutup Kajanya, Angela ada potensi untuk jadi mid lane, bahkan Kaja last pick bisa ditimbulkan efek kejutannya sama Bigetron Alpha. Aduh kaget. Itu dia. Atau akan ada hal lain lagi yang mungkin bisa aja dibawa oleh Sutsujin ya. Mereka mau main cepet-cepetan di awal. Karena kita tahu untuk Super Ken kan bagus banget dari pattern farmingnya. Alpha bisa dikeluarin lagi sama Sutsujin. Alpha Saya sekarang. kemarin dikeluarin kan. Iya, iya, iya. Aku setuju Alpha, tapi ini terlalu banyak intervensi lah aku bisa bilang. Karena kita belum lihat mid lane-nya. Bahkan gold lanernya untuk Shiva aja belum muncul. Franco di ban, dan bahkan ini kayak ngebuka ayo ambil Kaja duluan. Dengan tujuan nanti teman-teman dari EVOS Legends bisa membawakan Kufranya untuk bermain counter setup. Oke. Si Si Feb, Melissa nggak sih? MM lagi sih nih. Kaja dulu atau Marsman dulu? MM lagi sih. Kalau aku sih lebih ke arah MM dulu. Karena Franco-nya udah di ban. Bisa aja. Dan kalau misalkan Joy-nya dilepaskan, malah Joy Kaja bisa di tangan EVOS Legends. Ya. Dan yang pasti dipastikan adalah kalau Kaja di tangan kanan, dari kiri juga punya Defense Judgment. Itu dia. Ada Valentina. Valentina Jadi baby. serba salah juga di sini posisinya. Ini kalau kata lagu Valentina baby. Yes, Marsman dulu harusnya. Untuk Betul. mendinai Joy-nya, ketika nanti diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends, sudah ada DPS pasti dan late game insurance pun bisa dijalankan. Ini bakal jadi pick yang sangat-sangat berarti bagi EVOS Legends. Valentina sudah hadir, belum ada roamer untuk Van Strong. Atau tiba-tiba Atlas akan ada di kubu dari EVOS Legends setelah melihat banyaknya hero yang minim akan escape ability. Yap, ini dia Rafaela dan juga Grok-Groknya lah yang akan bekerja Wow. menjadi satu jungler utama. Oke, berarti kemungkinan besar hero damage akan muncul juga di tangan dari Super Moreno. Bisa Lilia loh. Bisa Lilia, bisa hero seperti Varsha karena groknya nggak bakal flicker tiba-tiba. Atau hero yang punya kapasitas untuk melakukan pengejaran kepada Grok Rafaela. Tapi kalau udah ada Rafaela, Yves sekarang tuh bener-bener jadi kayak useless. Itu makanya pick Rafael ini bagus banget karena kan dia dibuka Iya. if-nya. Dibuka Yves-nya. Dibuka if-nya dan yang masalah utamanya ketika ada if, fix position ditambah Wah, lagi. Cecilian. Cecilian out of nowhere. Mereka pengen last insurance mereka. Late game sekalipun mereka udah gak takut dan gak gentar, Profesor. Waduh, ada asuransi yang benar-benar mereka bawa ya, 2 Beatrix. Lalu ada Cecilian. Hal yang sangat baik yang udah terlihat dari pemain Bigetron Alpha mereka. Mencoba untuk memberikan lagi satu struktur baru. Wah, sebuah pick yang dimana tujuannya adalah untuk bermain dengan late game. Momen yang bisa mereka ciptakan adalah bertahan selama mungkin dari semua gempuran yang ada. Tapi ingat, ada Terisla di sana Pak Pulung yang bisa menggapai Cecilian dengan mudahnya. Sehingga ini akan menjadi mara bahaya ketika Bigetron Alpha nggak punya escape ability. Oke, ingat ini match point memang di tangan Bigetron Alpha. Dan EVOS Legends cuma punya kesempatan bawa game ini ke game yang ketiga karena kalau enggak, nafas mereka terhenti dan ternyata sejarah akan terulang kembali. Jadi buat kalian semua, mari kita dukung bersama-sama dan MPL Arena berikan tepuk tangan kalian. Wow, semakin bergemuruh lagi MPL Arena. Semuanya sudah siap untuk memberikan dukungan terhadap masing-masing tim. Tapi dari kedua jungler, ya wes. Hal yang biasa di awal, farming. Dan kalau kita lihat dari perbedaannya ya, untuk sekarang Sutsujin kayaknya lebih punya power di area turtle. Karena dengan wall charge nantinya akan sangat-sangat mengganggu Super Ken. Karena Super Ken sendiri hanya mengandalkan taunt. Dan tauntnya pun bisa diimun loh Pak Pulung. Ya pakai power of nature. Oke. Sementara itu ya udah ada gangguan lagi yang dilakukan. Benar-benar Kinya kayak mencari informasi dulu ke depan lalu dia akan balik lagi menuju ke area dari teman-temannya. Wah ini Super Sorizo juga bawain Quantum Charge dipadukan dengan Emblem Fighter dan satu lagi Festival of Blood. Ini bakal membuat Super Sorizo makin lebih percaya diri ketika dia hadir untuk melakukan cut wave atau bahkan hadir ketika ingin mendapatkan presence dalam teamfight participation. Oke, tapi ini kalau ngomongin healer, ini memang harus dilawan sama healer juga Profesor KB. Makanya, Healer harus tapi dilawan sama healer. bedanya rotasi dari EVOS Legends bakal lebih kejam di area jungle nanti. Karena mereka bawa 4 Wilderness Blessing. 4 ya. Teamfight di Lord, teamfight di Turtle harus lebih hati-hati untuk Bigetron Alpha. Karena mereka
hanya ada Super Key saja lah yang membawakan Wilderness Blessing-nya. Dan juga dia nggak akan ada di posisi tepat harusnya. Karena dia bakal merasuki salah satu pemain dari Bikin Alpha. Iya, dia akan kesurupan di depan sana. Dia yang merasuki. Ah, Kenapa lu yang kesambet nih? oh, sorry. Tapi Bra sepertinya udah mulai mendominasi juga di bagian bawah dengan didorongnya begitu jauh banget sih Veh. Tapi platingan harusnya udah bisa dilakukan dikit-dikit lah nih ya. Dan ini dia power dari poking damage Bruno. Dengan jarak yang begitu jauh dari volley shot, membuat kehadiran dari Shiva sedikit terancam dan sangat beda dengan game yang pertama. Oke, memang beda. Tapi ini dia. Cukup menjadi penentuan. Bahkan Sorizo di depan sana membuat Veldora Sakara telah maut. Coba ditangkap begitu saja dibandingkan dia bisa menuju ke arah backline. Langsung ada penalti zone-nya. Gak berhasil didapatkan oleh siapapun. Ada Hardguard yang berhasil di copy tapi nampaknya berspot di tangan Moreno. Super Ken di depan sana. Di Super Key baru level 4 dan lihat Super Key di depan sana maju dan Super Ken take over Turtle atas sosok Susujin. Mereka lebih fokus ke arah Krita dan juga Fans Strong yang gak bisa menjemput Susujin. Where are you going Susujin? Nowhere to run. Hilanglah sudah. Dengan Nah. satu setup yang begitu baik dengan sekarang. Purple buff-nya mulai diinvasi kembali. Harusnya kehilangan XP lagi. Gak ada jalan untuk lari dan bahkan Pressboard untuk mendapatkan purple buff. Invasi jungle lagi dan lagi Pak Pulung dan Profesor. Wah, metodenya sama Pak Pulung. Ambil turtle-nya, tekan Sutsujin-nya, buat Sutsujin ketinggalan secara level. Dan ini bakal jadi early yang sama seperti game yang pertama. Oke, untuk sekarang 4 PTR 2 EVOS. Oke, kali ini Mirkers mencoba melakukan semaksimal mungkin untuk tim favorit Bigetron Alpha. Bahkan diprediksi sekalipun tapi Super Ken! Wah, flicker. Pressboard-nya berhasil dilindungi di depan sana. Super Ken terperangkap pada baris 1 kali 24 jam. Langsung pergerakan dari sosok Super Moreno. Menghentikan semua Sangin Cloud tercubit di depan sana. Pasukan dari Bigetron Alpha setidaknya memberikan space sedikit untuk Super Ken balik ke kandang. Dan ini benar-benar menjadi jawaban ya. Moreno udah terlihat loh di awal-awal kayak begini. Dia free banget di bagian belakang, memberikan backupan ayo, menyerang juga ayo. Dan Banyak ini- banget hal yang bisa dilakukan. Kayak saya thanks buat Demon Shush juga gak sih Pak Pulung? Yep. Karena kan efek life drain sekarang nggak perlu dibawakan oleh Cecilian. Jadi Cecilian bisa bawain emblem lain. Dan Demon Shush sekarang udah punya efek life drainnya sendiri. Kalau dia ngasih assist atau last hit ke minion, dia bakal bertambah secara mananya. Jadi Super Moreno nggak perlu takut-takut untuk mananya hilang. Ini di bagian bawah sendiri ya, mau nggak mau sekarang Van Strong mencoba untuk bisa melindungi lagi, mencoba untuk bisa mendapatkan platingan yang lebih banyak. Tapi Super Ken hadir pula. Oh, Super Ken hadir, flicker telah dikeluarkan. Hardguard sudah berada di tangan dari Super Key. Kayaknya tidak akan ada ketika menuju ke arah perebutan Turtle. Tapi Sorizo mencoba untuk menjalankan tugasnya, melakukan distraksi. Dan bahkan kalau Sorizo mendapatkan purple buff, ini menjadi keuntungan untuk Bigetron Alpha. Dan kerugian lagi di tangan Susujin yang udah mulai tertinggal 2 level, Profesor. Oke. Apa yang terjadi ini? Levelnya tertinggal 2. Purple buff dibiarkan begitu saja. Ya gara-gara tadi early di menit yang keduanya bener-bener kacau banget buat EVOS Legends. Sutsujin gak dapetin objektifnya dan bahkan sekarang Super Sorizo hadir dengan membawa purple buff. Oh, ke arah belakang, no flicker untuk Brad. Jangan lupakan itu. Pas langsung terperangkap di depan sana, dan bahkan Susujin. Retribution again. Super Ken. Ditutup Veldora, tapi damage-nya tidak bisa dipenuh. 2 poin kill didapatkan. Mundur ke arah belakang. Super Ken akhirnya diberhentikan dengan Holy Baptism. Para pasukan Bigetron Alpha kembali mendominasi dengan 4 poin kill. Ini bukan awal yang baik untuk EVOS Legends. Di match point, di nafas terakhirnya, Prof. Bahkan mereka motivate kembali. Blast no flicker for this time. Mereka mencoba press wall dan Brad hilang. Tertancap di bawah tanah, Profesor. Wow, menjadi sebuah misteri ya. Karena tadi ada satu kepastian dengan retribution terhadap purple buff. Itu mungkin dia udah fix dapat. Iya. Dan tidak ada kepastian terhadap adu retribution di area dari Turtle karena beda level. Sementara beda levelnya 2, nggak cuma 1 Pak Pulung. Dia milih untuk pergi ke area Turtle. Walaupun punya wall charge, tapi resiko yang mereka ambil terlalu banyak. Dan Besar sekarang invasi jungle-nya jadi nggak berhenti-henti. Super Ken, Super Sorizo bermain di dua lini. Membukakan jalan agar Super Shiva, bukan Super Shiva tapi Super Moreno juga yang akan bermain Susujin. dengan early engage-nya. Susujin jangan sampai terperangkap. Susujin kalau terperangkap di detik ke-8 menuju ke arah purple buff selanjutnya. Ini berbahaya, lihat poking damage terjadi. Bahkan Super Sorizo mencoba untuk memecahkan altar turret supaya bisa membuka jalan. Dan Super Ken masih ada wall charge, masih ada Hardguard. Super Ken still strong dan press ward-nya untuk menakut-nakuti para pasukan yang bikin terdapat. Dan Super Moreno akan coba ditangkap oleh seorang Krite. Silly face coming up. Super Ken kembali lagi mencoba melindungi Super Moreno. Dan bahkan Krite termakan Super Ken. Oh my god! Ini bukan
bukan hal yang baik lagi. Semakin snowballing yang gak dihentikan. 5.700 menuju 6.000 gold. 46 Profesor. Wow, ini benar-benar Bigoton apa ya udah mendominasi, hanya tinggal menutup game ini saja loh. Mereka owning efek dominonya. Coba lihat sekarang untuk Cecilion udah free banget. Ya. Dan bahkan Cecilion ini hero late game Pak Pulung. Iya. Mendapatkan early snowball yang begitu Early-nya banyak. snowball pula. 3 point kill, 2 assist dan Super Sorizo. Mau ditangkap gak bisa. Minimnya damage dari EVOS Legends membuat Bigoton Alpha makin lebih leluasa. Melakukan invasi jungle, melakukan serangan dari segi objektif. Dan bahkan ini menjadi perfect turtle kembali bagi Super Ken. Oh my god. Di mana taring EVOS Legends beberapa hari kemarin? Kali ini mereka sama sekali nggak bisa menggigit sang robot. Bahkan Bigetron Alpha lah yang benar-benar perkasa saat ini 56 Profesor. Dia dikuasain, mereka kehilangan begitu banyak momentum. Sutsujin ketinggalan level sampai dengan 3 kali ini. Dan Beatrix, damage-nya akan semakin gila. Siapapun yang mendekat, siapapun yang jaga jarak, ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk EVOS Legends. Yang mau jaga jarak, Cecil nyampe. Yang mau ngedekat, Beatrix ada. Sulit, Prof. Ini serba salah juga sih. Lini belakangnya dari Bigoton Alpha terlalu kuat. Lini depannya disupport sama Angela. Dan Super Key, dia sudah selesai dengan Flash of the Oasis. Jadinya gak bakal ada yang bisa kena burst damage. Kayak tadi pas Super Moreno tiba-tiba keluar dengan shield absorb yang dimiliki dari Super Key. Dan bahkan tamparan dari Super Moreno sekarang bakal lebih kejam. Karena Lightning Truncheon-nya sudah ready. Dan itu dia contohnya Pak Pulung. Waduh, di menit 8 udah dikasih purple buff, dilepasin gitu aja karena 2 invasi purple buff ya yang nggak bisa diberhentikan Pak Pulung. Yep, udah nikmat banget gitu loh. Sementara untuk real time win probability, EVOS hanya mendapatkan 38%. Dan ini masih akan berlanjut kayaknya. Karena 45 detik lagi akan menuju ke arah Lordnya. Dan bahkan Sutsujin harus lebih berhati-hati karena lini depannya dari Bigoton Alpha terlalu kuat. Lini belakangnya belum bisa backup. Bahkan Krite, dia yang harus mempertimbangkan hardguard-nya mau ke arah siapa. Karena secara damage hanya Brand sajalah di Players Gold by UBS Gold yang ada di top 5 dari game ini. Itu top 5 Profesor, Iya, bukan top 2. masalahnya Super Morena dan Super Sorizo ini kan punya damage juga. Iya. Dan bahkan ada di atasnya Brans. Sehingga membuat Brans bakal jadi berat banget untuk bermain front to back. Oke, flicker bahkan telah digunakan. KYY udah dapat info, tapi nampaknya dengan tidak ada flicker sekalipun, dia nggak harus ada di lane, dia nggak harus ada di pit lord. Dia tinggal jauh di belakang sana, dia masuk dengan hard guard sekalipun, impact-nya tetap sama. Ini di area Lord ya udah. Cukup berani nggak sih mereka? Resikonya sebesar apa yang bisa dihadapin oleh player-player ini? Wah. Sutsujin cari informasi loh ke situ. Dan ini bakal jadi Lord yang begitu kejam nantinya. Ketika Super Bestar akan Moreno! ditargetkan. Wajah, tapi ternyata itu pin. Sutsujin gak punya lagi kesempatan untuk mundur ke arah belakang. Team fight kembali. Ini jangan sampai ada termakan satu, karena kalau mereka termakan satu, bahkan dengan Lord ini, EVOS bisa benar-benar dipupuskan harapannya loh. Dan Jangan bahkan sampai kemakan satu. Karena Bruno ini single target dan dia nggak bisa clear cepet Pak Pulung. Yep. Ditambah yang mungkin kemungkinannya bisa bawain clear cepet ada di Krite dan Veldora aja. EVOS Legends perlu bertahan sampai late game. Karena mereka tidak mendapatkan early game. 1 point kill pun tidak bisa mereka dapatkan di game ini. Ini prematur Cecilion yang lahir ke bumi. Lebih cepat itu berbahaya. Lihat damage deal-nya 33.765. Dan bahkan jauh di atas teman-teman dari EVOS Legends. 13.000 berbeda dengan Brans. Wow. 13.000 itu tinggi banget loh Pak Bulung. Yap, ini baru menit segini lagi. Menit 10. Mau gak mau ya harus ada bestar yang bisa dihancurkan oleh Bigoton Alpha. Ini harus banyak keuntungan yang bisa mereka ambil. Oh, mencoba untuk menangkap Chris di arah bottom lane. Tapi lihat salah pasukan dari Bigetron Alpha mendorong di 3 lane berbeda. Super Sorizo memukul Veldora. Ditangkap oleh salah Super Cat. Super Cat versus everybody. Vector yang bottom lane terbaca. Ini bencana. Mereka kehilangan Fedora. Damage suppress wardnya. Hampir saja mendapatkan satu momen tapi Veldora. Vector bukan sangat bebas. Bigetron Alpha masih punya Super Minion. Dan bahkan 2 hilang. Ini bencana. Bigetron Alpha membuat EVOS Legends gagal menuju playoff. Ini bencana. Sejarah kembali untuk EVOS Legends tertampar. Dan Bigetron Alpha
too strong dan melaju ke babak playoff. Luar biasa, mereka tertatih-tatih, mereka dipojokkan, mereka benar-benar harus melewati sebuah jalan yang begitu terjal untuk bisa masuk ke dalam babak playoff, dan inilah dream come true. Raze Boy. Kali ini Raze Boy menangis dan bahkan lihat Super Ken dan Moreno gak bisa menahan lagi Profesor atas ekspresi yang mereka dapatkan. Ya, Tears of Joy. Tears of Joy. Tangisan kebahagiaan dari Coach Razeboy. Yes. Begitu strugglingnya mereka di season kali ini. Up and down dari Big Hit Alpha. Namun, history repeat itself. Oh my God. EVOS Legends pernah berada di posisi ini. Mereka pernah tidak lolos ke babak playoff. Dan season 12 kali ini terulang kembali. Di mana ini adalah season M-Series